Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muhammad Santoso. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah simulasi pipeline data engineering yang mini namun lengkap. Di sini kita akan membangun sebuah kontainer menggunakan Docker. Kontainer ini sudah berisi semua mesin seperti PySpark, Jupyter, dan lainnya yang akan kita butuhkan. Jadi intinya kita akan mempraktikkan alur kerja data engineer untuk mengubah data mentah yang berantakan menjadi data yang terstruktur, efisien, dan siap untuk dianalisis di tahap selanjutnya. Di sini kita juga melakukan beberapa persyaratan sistemnya. Di sini saya beberapa software yang dibutuhkan untuk saya sendiri menggunakan Ubuntu Linux, dan kita membutuhkan juga software Docker Engine, Docker Compose, dan text editor juga. Di sini ada VS Code, Nano, dan Vim. Untuk versi-versinya bisa dilihat harus versi di atas ini atau versi yang sudah tertulis ini sampai ke atas yang lebih terbaru. Dan selanjutnya ada hardware requirement-nya. Di sini RAM minimal 8 GB, rekomendasinya 16 GB, penyimpanan minimalnya 10 GB, dan kita membutuhkan juga koneksi internet untuk melakukan full image. Untuk full image ini untuk pertama kali aja, tapi tetap menggunakan koneksi internet. Tapi untuk awal-awal kita membutuhkan koneksi internet yang stabil karena kita akan melakukan beberapa download. Selanjutnya kita membutuhkan browser modern seperti Chrome atau Firefox. Di sini saya menggunakan browser yaitu namanya Brave. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap langkah 0 di sini, yaitu bootstrap project. Sebelum kita mulai, kita perlu membuat sebuah struktur direktori project yang akan menampung beberapa atau semua data dan kode yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada sebuah komen yaitu mkdir, minp, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, di sini kita akan memasukkan komen ini ke dalam CMD. Nanti di dalam CMD akan saya jelaskan ini tuh komen untuk apa. Kita lihat di sini. Nah, kita buka CMD-nya. Tadi kita copy, teman-teman bisa menggunakan Ctrl Alt T untuk membuka sebuah command prompt di Linux. Nah, yang tadi ini kita paste aja di sini, klik kanan dan ada paste gitu. Nah, di sini muncul mkdir, minp, big data lab, dan folder-folder lainnya. Nah, di sini tuh ini tuh untuk apa sih? Nah, di sini mkdir ini mkdir ini tujuannya yaitu membuat sebuah directory atau membuat sebuah folder. Dan selanjutnya ada minp ini. Minp ini adalah memberitahu mkdir nih untuk membuat seluruh path yang diperlukan. Misal nih si big data lab ini, jika si big data lab ini belum ada, maka si big data lab ini akan membuat sebuah folder. Nah, juga jika si big data lab ini udah ada di base foldernya di file kita, maka tetap akan dibuat gitu. Nah, big data lab ini akan ditimpa ke big data lab yang lama, jadi akan di-remove gitu dengan big data lab yang baru. Nah, di sini juga ada brace expansion. Brace expansion ini berisi tujuannya yaitu kita akan membuat satu komen. Nah, di sini kan ada base-nya tuh, kita membuat sebuah folder big data lab. Nah, di dalamnya lagi kita akan membuat folder lagi membuat sebuah folder, dan di dalamnya juga ada foldernya lagi. Jadi intinya si brace expansion ini memberitahu mkdir agar membuat sebuah folder yang ada di dalam kurung kurawal secara sekaligus di dalam big data. Ya, ini kita akan membuat sebuah folder di dalam folder dan di dalam folder lagi. Seperti ada folder data, di dalam folder data ada raw, dan di folder big data lab ada folder work juga. Oke, kita enter aja. Nah, di sini kita udah membuat sebuah directory atau sebuah folder namanya big data lab. Bisa kita cek di sini. Nah,
Nah, di sini di home ada namanya Big Data Lab. Nah, bisa kita lihat isinya tuh ada apa aja. Nah, di sini ada folder data dan folder work gitu. Nah, folder work ini di sini folder work ini adalah untuk kode-kode kita. Kode-kode yang akan kita gunakan untuk analisis, semua file-file kodenya ada di dalam folder work. Nah, di folder data ini isinya akan sebuah dataset yang mulai dari masih dataset mentah sampai dataset yang udah siap dianalisis. Nah, di dalam data ini ada beberapa folder lagi, yang namanya bronze, gold, raw, dan silver. Nah, bronze, gold, raw, dan silver ini, yang pertama adalah raw-nya ini. Raw ini tempat data mentah seperti CSV. Nah, kita tidak akan pernah mengubah data di sini di dalam raw ini. Data ini adalah dataset mentah. Kita akan memasukkan semua dataset mentah di dalam raw ini. Nah, selanjutnya ada bronze. Bronze ini tempat data mentah disimpan dalam format yang lebih efisien, namanya formatnya yaitu Parquet. Nah, selanjutnya ada silver. Silver ini tempat data yang sudah dibersihkan dan divalidasi untuk tipe datanya gitu, silver ini. Seperti tipe data integer, boolean, dan lainnya. Nah, si gold ini adalah udah tempat data yang sudah diagregasi dan siap untuk dianalitik selanjutnya. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya kita akan membuat sebuah docker compose.yml. Di sini langkah selanjutnya itu kita buka cmd lagi. Sini kita akan masuk ke directory Big Data Lab. Nah, kita udah masuk ke directory Big Data Lab ini. Nah, tadi kan kita membuat text editor gitu ya. Nah, text editor ini tujuannya kita akan membuat sebuah file, yaitu untuk membuat sebuah kontainer atau docker compose di folder si Big Data Lab ini. Nah, karena saya menggunakan VS Code, jadi cara memanggilnya yaitu kode titik. Nah, kita langsung masuk ke nah, tampilan ininya. Oke, udah kelihatan. Nah, di sini kita membuat new file baru. Nah, new file ini harus ada sejajar dengan Big Data Lab, jangan di dalam folder work ataupun data. Namanya yaitu docker compose.yml. Nah, di sini di dalam docker compose.yml ini akan kita isikan dengan kode seperti ini. Nah, dengan kode seperti ini, service, PySpark, ini mesin yang kita gunakan PySpark, kita image-nya yaitu Jupyter / PySpark notebook, versi terbaru, nama kontainernya yaitu Big Data Lab dengan port 888.0.888 dan environment-nya nama Jupyter token-nya yaitu Big Data, dan sini volumes-nya work, home, Jovian, dan Jovian work. Kita save aja. Nah, selanjutnya kita kembali ke si cmd-nya tadi. Nah, kita udah kembali ke cmd-nya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan sebuah command yaitu docker compose min up min d. Nah, di sini kita udah lakukan running ya, container Big Data Lab running. Nah, karena saya tadi sudah melakukan image-nya sudah di download sebelumnya atau sudah diinstal, maka tidak ada muncul kita akan mendownload. Tapi kalau teman-teman untuk pertama kalinya download, maka akan muncul tampilan download sebesar sekitar 1,8 atau 1,9 gitu.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengakses Jupyter Notebook-nya. Tapi tadi saya belum menjelaskan Docker Compose ini untuk apa gitu ya. Nah, si Docker Compose upminde ini tujuannya itu perintah ini membaca sebuah Docker Compose file Docker Compose.yml tadi di directory yang tadi kita buat, menjalankan semua didefinisikan di dalamnya. Ini memberitahu Docker untuk menjalankan kontainer di background. Minde di sini ada minde. Ini memberitahu Docker untuk menjalankan kontainer di background terminal. Kita akan langsung bebas. Jika kita tidak menggunakan minde ini, terminal kita akan dipenuhi oleh log dari kontainernya ini dan kita tidak bisa mengetik perintah lain. Nah, selanjutnya kita akan tadi di mana ya, di ppt-nya bisa kita lihat. Nah, setelah kita melakukan menjalankan kontainer dengan perintah dari tadi ini, yaitu docker compose upminde. Nah, untuk pertama kali pull ini kita diminta untuk menunggu seperti yang tadi dibilangin, yang memakan waktu 2-5 menit tergantung kecepatan internetnya. Nah, tadi karena kita sudah aktif ya, nah konten Big Data Lab lagi udah running. Di sini ada, kita bisa akses nih localhost-nya. Nama localhost-nya http://localhost 2888 dan selanjutnya, dan tokennya Big Data sesuai tadi ya. Ini kita kontrol ini aja, kita copy. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini, ke browsernya. Di dalam browsernya kita copy aja tadi yang localhost-nya dan enter. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam si localhost ini ya. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu di sini ada, nge-freeze. Nah, ini udah nggak nge-freeze. Nah, karena kita akan membuat sebuah kode baru, kode Jupyter Notebook yang baru. Untuk pertama kali kodenya kita akan di dalam kode work, di folder work, dan kita akan menambahkan Python 3 IPN kernel notebook. Oke, setelah kita masuk ke folder work ini, tadi kita udah membuat sebuah file. Nah, akan muncul file si untitled.ipynb. Nah, di sini kita ganti aja namanya pp, ini pp1. Nah, di sini di awal-awal sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa kode di sini. Nah, jadi kita tinggal menjelaskannya saja. Tadi saya nyoba nama app name-nya yaitu P1R1 Profiling. Di sini saya ganti aja P1I Profiling. Nah, tujuan dari kode ini yaitu untuk kode yang atas ini, yang pertama ini kita jelaskan satu satu aja kodenya. Sini kita memanggil sebuah library dari PySpark-nya, mengimpor kelas yang diperlukan dari library PySpark. Nah, Spark ini yaitu Sparkmin, Spark sama dengan yaitu Spark ini, dan kita membuat sebuah app name. App name ini kita tulis yaitu P1 min i profiling, yaitu kita beri nama pada aplikasi Spark kita. Ini sangat berguna untuk monitoring di Spark UI-nya. Dan ini juga kita ada .get_or_create. Ini adalah fungsi cerdas, ia akan mendapatkan sesi Spark yang sudah ada jika ada, atau membuat yang baru jika tidak ada. Ini menjaga kita membuat banyak sesi secara tidak langsung. Selanjutnya kita akan nge-print Spark versionnya. Selanjutnya kita akan
ngeprint app name yang tadi kita buat. Kita jalanin aja, kita tunggu. Nah, ini udah jadi, outputnya udah keluar. Spark Passion 3.5.0, app name-nya yaitu PS1 min e-profiling. Maksudnya kode kedua. Nah, kode kedua ini yaitu untuk di sini memanggil sebuah library lagi, yaitu from PySpark.sql, mengimport fungsi-fungsi bawaan Spark untuk memanipulasi kolomnya. Di sini ada n sama dengan 200.000. Nah, n sama dengan 200.000 ini mendefinisikan variabel untuk jumlah baris. Dan selanjutnya ada df sama dengan Spark. Ini adalah inti logikanya. Spark range ini adalah inti logikanya. Tadi seperti disebut ya. Membuat data frame dengan satu kolom bernama ID berisi ada angka dari 0 hingga 199.999. Lanjut kita with kolom, menambah kolom baru, date ada tanggal, buat kolom country, URL, status, byte. Selanjutnya ada df write mode. Df write mode ini kita akan menulis data frame ini ke sebuah file. Mode override ini jika file folder kliksnya sudah ada, kita akan menimpanya saja. Ini penting juga agar script juga bisa dijalankan berulang kali tanpa error. Option header ini yaitu sertakan baris header nama kolom di file CSV-nya. .csv ini kita taruh di folder raw gitu, data raw, karena ini folder untuk data mentah. Tulis sebagai file CSV kalau kasih data raw. Kita ingat file ini adalah di dalam kontainer yang terhubung ke folder data raw di komputer kita berkat volume yang kita setel di tadi udah di running. Kita running lagi aja, lupa. Nah, yang kedua udah. Selanjutnya itu raw sama dengan Spark. Nah, raw sama dengan Spark ini yaitu read.option header to CSV. Kita akan membaca file CSV nya karena kita setel header ke true. Spark tahu baris pertama adalah nama kolom. Ada raw count-nya. Round count ini untuk round count ini untuk menghitung jumlah baris. Raw select-nya ini untuk yaitu menghitung statistik dasar seperti hitungan min, max, A-nya untuk kolom status dan country. Selanjutnya ada raw show ini. Raw show ini menampilkan 5 baris teratas. Dan truncat sama dengan false ini memastikan kita melihat is kolom secara penuh. Kita running aja. Nah, total barisnya ada 200.000, dan juga ada total 7 kolom. Summary-nya itu ada statusnya ada 200.000, country-nya juga ada 200.000, minimalnya ada 200, channel max 200. Nah, ini juga ada contoh data frame-nya yang tadi kita udah bikin, ada ID, date, user ID, country, URL, status, dan bytes-nya. Nah, ini 5 teratas yang ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu from PySpark.sql.type import. Tadi seperti tadi kita mengimpor semua tipe data yang kita butuhkan seperti long type, date type, string type, dan lain-lain. Sini ada skema struktur sama dengan struktur type. Sini kita akan membuat sebuah objek schema. Struktur field ini kita akan mendefinisikan satu kolom. Dan sini ID nama kolom, yaitu ID nama kolom. Long type tipe datanya angka integer, dan false no label false artinya artinya kolom ini tidak boleh kosong gitu. No label false ini si tipe datanya nggak boleh kosong, atau kolomnya yang nggak boleh kosong gitu. Dan kita ulangi sampai bytes. Nah, selanjutnya ada raw2 spark.read schema.
di ini ada perintah baca yang diperbaiki, kita tambahkan .schema di dalam kurung skema untuk memaksa Spark menggunakan tipe data yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya ada raw.print schema. Raw.print schema ini, perintah ini sekarang akan mencetak skema yang benar sesuai yang kita mau tadi, bukan lagi string semua. Nah, yang tadi kita juga ada bahas, kalau perlu kita ketahui juga ya, si CSV ini adalah format yang menyimpannya bukan tipe data, bukan menyimpan dalam bentuk tipe data. Saat si Spark membacanya, ia berasumsi semua kalau si Spark ini membaca file CSV-nya ini berasumsi semua kolom adalah string itu dalam bentuk teks, dan ini menjadi masalah besar karena kita tidak bisa menjumlahkan sum kolom bytes ini jika Spark menganggapnya sebagai teks. Nah, selanjutnya yaitu ini import time ya. Tadi kodenya udah jalan, kayaknya belum, kita running lagi. Oh, udah running belum? Kita running. Oh, tadi gini belum kita jelasin ya. Kita jelasin lagi, yaitu import time. Import time ini yaitu kita mengimpor sebuah library Python untuk mengukur waktu nih. Nah, TN0 sama dengan time.time ini mencatat waktu yang kita mulai awal, raw.write mode, overwrite, parquet, dan lain-lainnya itu. Ini di sini kita akan mengambil data frame dari row 2 tadi yang skemanya sudah benar. Selanjutnya ada .mode overwrite, kita timpa jika seperti tadi jika ada file sebelumnya, kita timpa aja dengan file yang baru ini. Selanjutnya ada .parquet ini. Parquet ini ditulis dengan format parquet. Spark akan otomatis mengoperasinya biasanya dengan Snappy. Lokasinya ada di layer bronze kita. Nah, di sini di bronze dia ditaruhnya, folder bronze. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir nih. Di tahap terakhir ini kita akan mengimpor library lagi Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi file dan directory. Selanjutnya depth_size ini mendefinisikan fungsi helper kecil, dan oswalk ini untuk mendapatkan ukuran satu file dalam bytes. Fungsi ini menjumlahkan ukuran semua file di dalam sebuah directory. Ini diperlukan karena Spark sering menulis output sebagai banyak file kecil di dalam satu folder. Lalu ada CSV size sama dengan dir size. Di sini menghitung total ukuran folder CSV ini, total di dalam folder raw ini, folder raw di dalam folder lagi clicks. Selanjutnya package size ini menghitung total ukuran folder si parquet ini nih di dalam bronze. Selanjutnya kita melakukan print CSV, size-nya CSV, parquet size, size-nya si parquet. Lalu kita akan melakukan comparison ratio dan saving gambar, saving PCT Victor. Oke, kita running aja. Nah, bisa kita lihat hasilnya, yang mana kita telah mengubah data mentah yang berantakan menjadi data yang terstruktur dan efisien. Di sini proses kita cuma sampai sampai bronze gitu ya, belum sampai silver. Tapi bisa dilihat perbandingannya antara CSV dan format CSV dan parquetnya. Si CSV dari 8,5 MB menjadi, ketika diubah menjadi parquet, format parquet menjadi 2,9 MB. Berarti ini telah terbukti bahwa yang dari file mentahnya itu cukup besar. Ketika kita udah melakukan beberapa proses untuk merubah formatnya, terbukti bahwa filenya itu lebih kecil dan efisien untuk melakukan analisis. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih sudah mendengar dan menonton.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.